Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen 2026. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Indraswati, SST MTR Kep. Saat ini saya mengemban amanah sebagai dosen tetap di Kampus Akademi Kebidanan Banua Bina Husada Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan program studi D3 Kebidanan. Suatu kehormatan bagi saya dapat menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang kajian keilmuan saya, yakni asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan bobot 3 SKS terdiri dari 2 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa kebidanan semester 3 dengan kode mata kuliah BD 5.016 dengan bobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan CTL, Conceptual Teaching Learning, yaitu di mana pendekatan yang menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Kemudian ada CTJ, ceramah tanya jawab. Pada awal pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang RPS dan juga kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Tujuannya agar mahasiswa mengetahui informasi mata kuliah yang akan mereka pelajari, baik dari beban SKS, metode pembelajaran, sistematika penilaian, dan juga referensi yang mereka gunakan. Adapun CPL dari mata kuliah asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita ini adalah CPL yang pertama menguasai konsep dasar ruang lingkup asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. CPL kedua mampu membuat keputusan klinis asuhan kebidanan berdasarkan pemikiran logis dan kritis sesuai dengan kode etik. CPL 3 menguasai konsep teoritis keterampilan dasar praktik kebidanan secara mendalam. CPL 4 mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab berdasarkan etika akademik. Sedangkan pada CPMK ataupun capaian mata kuliah asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah serta adaptasi fisiologi neonatus. Yang kedua, menguasai konsep teoritis, manajemen asuhan kebidanan, dan model praktik kebidanan di CPL 2. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan serta melakukan evaluasi asuhan yang sudah diberikan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah pada CPL 3, mampu menerapkan masalah status gizi dan gangguan gizi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah di CPL 4 dan 5. Referensi pada mata kuliah ini menggunakan buku ajar, buku referensi, dan artikel ilmiah. Buku ajar dan buku referensi yang saya tulis bersama tim dan penulis lainnya, serta juga buku ajar dari para ahli lainnya. Selain itu juga menggunakan referensi dari artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian saya dan tim, serta artikel ilmiah lainnya yang relevan serta mutakhir untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran saya pada pertemuan ke-13 tentang status gizi dan gangguan gizi pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan metode tanya jawab dan diskusi. Berikut video pembelajaran dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, selalu semangat sampai di akhir perkuliahan ya.
Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita mulai untuk berdoa dulu ya. Semoga semua berjalan dengan lancar dan semua materi yang kita pelajari hari ini bisa terserap dengan baik. Berdoa mulai ya, sesuaikan dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk absensi, sebelum kita memulai perkuliahan, kita absensi dulu ya. Untuk absensinya seperti biasa di Siakat Akbid BBH. Sini semuanya hadir kan ya? Nah, nanti tinggal diisi siakatnya Akbid BBH untuk kehadirannya. Pada hari ini saya akan membawakan mata kuliah mengenai asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah ya. Hari ini kita pertemuan ke-13 ya, di mana membahas masalah topik mengenai status gizi dan gangguan gizi. Nah, sebelumnya saya ingin mengetahui, kita mereview ulang ya mengenai pertemuan ke-12 ya, biar kita sama-sama mengingat kembali. Sebelumnya mengenai materi pertemuan ke-12 itu saya membahas mengenai kelainan kongenital pada bayi baru lahir. Di situ ada beberapa contoh. Yang pertama adalah artesia ani, ya kan? Kemudian ada Hirschsprung dan ada labioparakisis. Nah, di sini saya minta kalian untuk menjawab ya pengertian dan cara penanganan untuk artesia ani. Ayo di sini siapa yang mau menjawab? Saya persilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Saudari Tina. Jadi pengertian artesia ani adalah kelainan bawaan lahir yang dimana lubang anus bayi tidak terbentuk atau tertutup. Kondisi ini membuat bayi tidak bisa buang air besar. Jadi cara penanganannya dengan cara operasi, Bu. Oke, terima kasih Saudari Tina sudah menjawab dengan benar ya. Kita kasih aplaus dulu dong Saudari Tina. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk pertemuan ke-13 ya, dengan topik status gizi dan gangguan gizi pada balita ya. Status gizi itu meliputi, ada gangguan gizi meliputi status gizi, kebutuhan nutrisi pada bayi dan anak balita, gangguan gizi pada balita dan anak balita. Hari ini kita membahas ke pertemuan 13 mengenai status gizi dan masalah pada gizi dan balita ya. Di sini diharapkan mahasiswa mampu memahami status gizi dan gangguan gizi. Kemudian ketepatan mahasiswa menentukan status gizi. Yang kedua adalah ketepatan mahasiswa menentukan kebutuhan nutrisi pada bayi dan balita. Yang ketiga adalah ketepatan mahasiswa menentukan gangguan gizi pada bayi dan balita dan melakukan intervensi dengan tepat. Balita merupakan kelompok yang sangat pesat ya, di mana pertumbuhannya itu sangat cepat untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi kalian atau kita sebagai bidan semua harus benar-benar memantau tumbuh kembangnya melalui gizinya, seperti apa gizinya ya, sehingga tercapailah kesehatan yang optimal untuk menghasilkan generasi yang sehat dan optimal dan berkualitas. Nih, berdasarkan data survei dari nasional menunjukkan bahwa prevalensi masalah gizi di Indonesia masih cukup tinggi dan ini merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya di Banjarbaru ya. Kemudian tinjauan sistematisnya menunjukkan bahwa kekurangan gizi akut terus mempengaruhi jutaan anak di Indonesia. Meskipun ada perbaikan bertahap dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih ada beberapa ditemui kasus anak dengan gizi status kurang. Dan gizi merupakan salah satu faktor yang penting yang menentukan tingkat kesehatan setiap individu. Gizi yang terpenuhi secara optimal akan dapat menjadikan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas. Itu pentingnya pemantauan tumbuh kembang dan pemantauan atopometri baik secara langsung dan tidak langsung. Jadi kalian harus segera sesering mungkin memantau untuk tumbuh kembangnya dari atopometrinya. Dilihat dari berat badan berdasarkan usia, tinggi badan berdasarkan usia, kemudian berat badan berdasarkan tinggi badan dan indeks massa tubuh. Bisa kalian lihat dan kalian pantau melewati pengukuran secara langsung dengan menggunakan atopometri. Nih, masalah nutrisi di Indonesia mengalami 3 masalah ya.
3 masalah malnutrisi di Indonesia. Yang pertama adalah stunting atau balita akibat kekurangan gizi kronis dengan kasus 19,8% di tahun 2025. Kemudian yang kedua adalah wasting, gizi kurang BB anak terlalu rendah dibandingkan tinggi badannya, sekitar 7,7% di tahun 2025. Dan obesitas ya dengan frekuensi 19,7 untuk remaja, kekurangan zat gizi mikro seperti anemia ya. Itu ada beberapa mengalami malnutrisi di Indonesia. Jadi ada ini kasusnya berdasarkan masalah nutrisi di Indonesia. Nah, pencegahannya bagaimana sih pencegahannya? Kita sebagai bidan mengupayakan pencegahan mulai dari awal kehamilan ya. 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, intervensi gizi sejak janin hingga usia 2 tahun, pemantauan rutin, penimbangan dan pengukuran berkala setiap bulan di posyandu, imunisasi dasar, kemudian pencegahan penyakit infeksi yang dapat merusak status gizi anak, edukasi ibu, penyuluhan tentang gizi seimbang, kemudian higienis sanitasi, dan teknik pemberian makanan yang benar. Jadi beberapa teknik pemberian makan yang benar, kemudian kita juga harus bisa memberikan penyuluhan edukasi kepada ibu-ibu yang memiliki balita agar anaknya tidak mengalami ketergangguan gizinya. Kemudian bagaimana caranya ibu itu mengkombinasi makanan yang sehat secara bergizi dan tidak memilih-milih anaknya, sehingga asupan gizinya setiap anak bisa terserap dengan baik. Gizi adalah suatu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal untuk mempertahankan zat komponen yang penting untuk pertumbuhan sumber tenaga dan pemeliharaan tubuh. Jadi betapa pentingnya gizi itu untuk tubuh kita ya, untuk mendapatkan kehidupan, kemudian pertumbuhan dan energi. Kalau misalkan kita tidak mendapatkan gizi nutrisi yang cukup, itu akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Pastinya kita akan semakin lemas ya kan, dan juga kita tidak berenergi. Makanya sekarang sesuai dengan anjuran dari Kemenkes ya, Kemenkes, Dinas Kesehatan itu menganjurkan untuk mengisi isi piringku ya dengan apa? Dengan beberapa makanan. Ya, berikut meliputi lauk pauk, kemudian ada bahan pokoknya, kemudian ada sayuran dan ada buah-buahan. Kemudian ada kebutuhan gizi balita dan anak prasekolah. Di sini kebutuhan gizi setiap anak balita itu berbeda-beda ya. Di sini penilaian gizi bisa dilihat dari penilaian langsung dan tidak langsung. Penilaian langsung bisa dilihat dari artopometri, berat badan berdasarkan berdasarkan usia, tinggi badan berdasarkan usia, kemudian tinggi badan berdasarkan berat badan sama indeks massa tubuh ya, itu untuk pengukuran secara langsung. Dan bisa dilihat juga dari keadaan fisik anak. Oh, ternyata fisik anak ini agak kurusan nih, nggak sesuai dengan usianya. Oh, ternyata tinggi badannya ini tidak sesuai dengan usianya. Oh, ternyata berat badan anak ini tidak sesuai dengan usianya, yang disebut dengan obesitas. Itu penilaian secara langsung. Kemudian akan lakukan pengukuran artopometri untuk melihat secara benar dan jelas bahwa anak itu mengalami beberapa masalah gizi. Ya, penilaian status gizi proses menentukan gizi seseorang berdasarkan data objektif. Apa itu objektif ya? Data yang langsung, artinya langsung melakukan survei ke puskesmas ataupun langsung ke rumah ibu yang anak yang mengalami masalah gizi. Tapi biasanya itu kita sebagai bidan pasti ada yang namanya kegiatan posyandu. Nah, disitulah kita sebagai bidan dengan melakukan menganalisis ya, sehingga apa yang ada masalah mengenai status gizi bisa dilakukan intervensi, memonitoring dan melakukan evaluasi dengan sedini mungkin. Berdasarkan Kemenkes, penilaian status gizi digunakan untuk melihat keseimbangan asupan dan kebutuhan zat gizi setiap individunya ya. Jadi ini berdasarkan Kemenkes. Kita juga penting sekali kenapa kegiatan posyandu bisa dilakukan dua kali seminggu ya, 2 kali seminggu untuk memantau, melihat, menganalisa perkembangan tumbuh kembang anak melalui artopometri. Kenapa melalui artopometri? Karena dari itu yang paling mudah dan paling murah ya. Dari hasil pengukuran itu udah kelihatan, oh ini sesuai loh dengan berat badan dan usianya.
dan paling murah dan efisien. Untuk kelemahannya itu biasanya tergantung dari subjektifnya. Jadi dari anak itu sendiri. Kalau misalkan anaknya itu bergerak, itu akan mempengaruhi dari proses pengukuran atopometri. Jadi hanya minim ya, tapi lebih simple dan lebih mudah untuk pengukuran atopometri dibandingkan pengukuran klinis. Pengukuran klinis itu biasanya menggunakan bantuan laboratorium ya. Itu lebih sulit dan juga biayanya tidak murah ya untuk pemeriksaan secara klinis. Indikator penilaian status gizi ya berdasarkan berat badan menurut umur, mengidentifikasi anak dengan underweight ya, panjang ataupun tinggi badan menurut usia, mengidentifikasi anak stunting pendek atau sangat pendek, kemudian berat badan menurut tinggi badan, mengidentifikasi anak wasting, kurus atau sangat kurus, atau obesitas. Kemudian mengukur mengenai indeks massa tubuh, menentukan tren gizi lebih atau obesitas sejak dini. Biasanya untuk melakukan pengukuran indeks massa tubuh itu diberikan pada anak usia di atas 5 tahun ya. Kalau misalkan di bawah dari 5 tahun menggunakan usia ya kan menggunakan tinggi badan berdasarkan usia, berat badan berdasarkan usia, dan tinggi badan berdasarkan berat badan berdasarkan tinggi badan. Oke, faktor yang mempengaruhi status gizi ya, itu melihat dari status gizi dapat dipengaruhi oleh dua faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Faktor langsungnya adalah asupan makanan dan infeksi. Ya, biasanya asupan makanan yang disediakan oleh isi piringku, tergantung dari setiap ibu yang memberikannya. Tapi kalau misalkan ibunya paham akan itu betapa pentingnya gizi untuk anaknya, dia pasti akan memperhatikan apa itu isi piringku. Dan penyakit infeksi, nah biasanya akan mempengaruhi. Kenapa? Kalau misalkan anaknya menderita penyakit infeksi, itu asupan ataupun penyerapan gizi juga akan mempengaruhi ya. Kemudian penilaian menggunakan indikator atopometri dan pemeriksaan tanda fisik ya. Faktor tidak langsungnya mengenai pola pengasuhan anak dan keadaan lingkungan. Jadi kalau misalkan tidak langsung biasanya dipengaruhi oleh pola pengasuhan anak. Banyak sekali kan zaman sekarang ibu-ibu yang menitipkan anaknya di tempat penitipan anak. Nah, itu harus juga kita sebagai orang tua memberikan edukasi dan konseling kepada para pemilik penitipan anak, sehingga dia juga bisa memperhatikan bagaimana perilaku ataupun bagaimana isi dari piring yang kita berikan untuk makanan anak-anak kita. Keadaan lingkungan juga sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena sanitasi itu sangat mempengaruhi seperti apa kita melakukan penyerapan untuk nutrisi anak kita ya. Keadaan lingkungan. Adapun manfaat penilaian ya status gizi. Yang pertama adalah merencanakan program kerja bidan yang bekerja sama dengan ahli gizi dan lintas sektor untuk mendapatkan data sehingga bisa melakukan intervensi, melakukan monitoring dan evaluasi dengan segera dan cepat ya melalui survei posyandu ya. Jadi kalian sebagai bidan harus melakukan survei posyandu secara langsung untuk melihat, menilai, melakukan intervensi dengan segera agar status gizi anak itu bisa teratasi dengan baik. Kebutuhan gizi neonatus dan bayi usia 0 sampai 11 bulan itu yang pertama adalah pemberian ASI eksklusif ya diberikan pada usia 0 sampai 6 bulan secara eksklusif. Kemudian pada usia 6 sampai 11 bulan itu ditambahkan selain dari pemberian ASI ditambahkan makanan pendamping ASI atau MPASI dengan makanan pendamping ASI yang bervariasi dan sesuai dengan usianya. Kalau misalkan udah ada beberapa panduan mengenai pemberian MPASI pada balita, seperti apa teksturnya dan seperti apa variasi makannya tergantung dari usia anak ataupun balita yang kalian berikan MPASI. Kemudian karakteristik MPASI yang pertama adalah padat energi, mengandung energi protein ya, kemudian ada protein hewani, zat besi ya, kemudian yang pastinya bersih dan aman, higienis.
Kalau misalkan kalian itu membikin ya kan, kalian mengolahnya sendiri, udah pasti higienisan dan bersihannya lebih terjamin daripada kalian melakukan pembelian di luar ya. Kemudian fokus utamanya pada kebutuhan gizi usia 0 sampai 11 bulan adalah ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun atau lebih. Itu fokus utamanya dengan makanan pendamping tambahan MP ASI. Nih, berdasarkan ilmu kesehatan masyarakat ya, penyakit itu dipengaruhi oleh segitiga epidemiologi. Ya, yang pertama adanya agent, host sama environment. Jadi apa sih itu agent? Agent adalah zat gizinya, nutrisinya ya. Kemudian untuk host adalah manusianya. Manusianya kita bisa melihat, mengolah makanan ini seberapa lama untuk dimasaknya dan makanan ini mengandung nutrisi apa, itu kita sebagai host ataupun manusianya. Kemudian environment, lingkungannya ya. Lingkungan sangat mempengaruhi penilaian status gizi yang amat sangat penting untuk menentukan status kesehatan dan intervensi dengan segera. Mengambil keputusan berdasarkan analisis masalah yang didapatkan dari hasil survei pengukuran artopometri. Pengukuran artopometri sangat penting untuk melihat bagaimana keadaan status gizi anak. Nah, dari kasus segitiga epidemiologi ya, kita sebagai bidan sudah bisa mengklasifikasikan bahwa adanya host, agent, sama environment. Untuk melihat apa? Untuk melihat ataupun seperti apa asuhan gizi, protein yang mencukupi, isi piringku, riwayat infeksi, serta pola asuh orang tua dan sanitasi. Sehingga kalian udah bisa mengelompokkan untuk melakukan pencegahan sejak dini untuk anak terhindar dari gizi yang bermasalah. Nih. Di sini mengenai gangguan gizi kurang. Gangguan gizi kurang adalah zat gizi makro yang meliputi karbohidrat, protein. Diutamakan yang protein hewani ya. Protein hewani udah pastinya ada ayam, ikan, telur, sama daging. Nah, dan lemak sehat seperti sumber energi utama. Zat gizi mikro itu meliputi zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin D, dan zinc untuk imunitas serta tulang. Itu kebutuhan untuk zat gizi mikro. Jadi untuk pola makan anak balita itu penerapannya prinsip isi piringku ya. Itu meliputi bahan makanan pokok, kemudian ada lauk pauk dan sayur serta buah. Jadi dalam satu isi piringku itu nutrisinya, gizinya sudah lengkap ya. Kemudian balita yang tidak mendapatkan berbagai jenis makanan akan berdampak pada masalah tumbuh kembang anak ya. Anaknya bisa mengalami stunting, wasting ya kan. Kemudian juga bisa mengalami pick eater, yaitu memilih-milih makanan. Jadi dibiasakan dari sejak dini, dari awal MPASI kalian lakukan, itu biasakan dengan berbagai macam jenis variasi makanan. Jadi kalian sebagai tenaga kesehatan ya kan, bidan ya kan, khususnya bidan itu memberikan konseling dan edukasi kepada ibunya untuk memberikan makanan yang bervariasi sehingga anaknya tidak bosan untuk memakan menu-menu yang kalian siapkan ya. Tantangannya yang paling sering terjadi di masyarakat adalah anak itu memilih-milih makanan ataupun pick eater. Itu paling sering terjadi. Nah, jadi pick eater ini jangan kalian diamkan. Oke, misalkan kalian dalam 1-2 kali boleh, mungkin karena dia bosen ya. Tapi jangan berkelanjutan. Kalau misalkan pick eater memilih makanan ini, kalian diamkan, itu akan berkelanjutan yang membuat anaknya bisa stunting dan wasting ya. Dan ibunya juga harus memiliki ide kreatif bagaimana makanan ini, isi piringku ini bisa masuk atau bisa diserap ke tubuh anaknya ya. Nah, dari masalah status gizi dan gangguan masalah pada gizi dan cara penanganannya ya, itu ada penelitian saya yang saya melakukan bersama tim ya, mengenai judul efektivitas pemberian makanan tambahan Senpas dalam meningkatkan status berat badan anak sesuai tinggi badan pada balita yang mengalami kurus atau wasting di Puskesmas Martapura Timur. Nah, kenapa saya melakukan penelitian ini? Karena saya melihat banyak sekali kasus anak yang mengalami
mengalami wasting, sehingga saya bersama tim melakukan penelitian ini. Seperti apa sih kita sebagai tenaga kesehatan melihat ataupun mengatasi, melakukan intervensi dengan segera, ya kan, melakukan monitoring dan evaluasi sehingga pemecahan masalahnya bisa teratasin, yaitu dengan saya melakukan penelitian mengenai SENPAS, yaitu pembuatan makanan pendamping, ya, pendamping untuk diberikan kepada anak balita yang mengalami wasting, ya. Itu sangat mudah, sangat simpel, kebutuhannya bahan pokoknya juga banyak ditemukan di pasar-pasar, ya, dan juga sangat murah. Kita di sini ada dari hasil materi-materi yang sudah saya sampaikan mengenai status gizi, ya, dan gangguan gizi pada bayi dan balita. Saya membuat diskusi kepada saudari-saudari sekalian, ya kan, mengenai ketepatan mahasiswi menentukan gangguan gizi pada bayi dan balita dan melakukan intervensi dengan tepat, ya. Yang pertama itu kemarin kan kita udah bagi, ya, ada 3 kelompok di pertemuan ke-12, pertemuan sebelumnya itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama membahas mengenai wasting, kelompok kedua mengenai stunting, dan kelompok 3 mengenai obesitas. Nah, saya meminta saudari dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1 untuk memberikan tanggapan hasil diskusi kelompoknya, ya. Yang saya beri waktu 10 menit. Silakan untuk perwakilan saudari dari kelompok 1 untuk menjawab diskusi kelompok kita tadi. Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Isfatmawati, saya Iya. dari kelompok 1, izin mewakili presentasi untuk hari ini. Untuk pertama-tama pengertian wasting. Wasting adalah kondisi saat berat badan anak sangat rendah dibandingkan tinggi badannya, Ibu. Terus untuk ciri-ciri anak yang mengalami wasting ialah berat badan sangat rendah dibandingkan tinggi badan, tubuh tampak sangat kurus, dan lingkar lengan atas atau lilanya kurang dari 12,5 cm. Dan untuk cara pencegahan atau intervensinya ialah dengan melakukan variasi makanan, seperti sajikan makanan dengan bentuk, warna, dan tekstur yang menarik. Seperti penelitian yang Ibu dan teman tim yang lakukan, seperti melakukan makanan dengan SENPAS itu tadi, Bu. Dan untuk 2, ciptakan suasana nyaman, buat waktu makan menjadi menyenangkan dan bebas dari tekanan agar anak tidak mengalami trauma, Ibu. Dan ketiga, pantau pertumbuhan seperti rutin menimbang berat badan, mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan lain. Dan 4, konsultasi medis, segera bawa anak ke dokter spesialis anak jika berat badan terus menurun, Ibu. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu. Jawabannya sudah sangat tepat, artinya kalian sudah menguasai mengenai materi pembelajaran dari pertemuan ke-13 pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena telah mengikuti perkuliahan dan berpartisipasi pada perkuliahan hari ini. Semoga perkuliahan ini bermanfaat dengan baik dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menjadi amal jariah yang tak terputus, memberikan manfaat dan membawa kebaikan bagi siapa saja yang menontonnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.